Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajr. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Shadaqallahul azim. Ibu bapak jamaah kajian PRM ini Purwomartani Selatan, alhamdulillah padha ngen kula itu dibagi-bagi ngoten. Berarti itu tandanya ada pengembangan dari ranting-ranting yang ada. Bukan pemecahan tapi pengembangan. Nah, jangan salah mengambil diksi kata-kata. Saat ini kudu hati-hati banget jiko kata-kata, mendet kata-kata. Sekali lagi alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan pada kita, kesehatan pada kita untuk bisa thalabul ilmi pada pagi hari ini. Selanjutnya salam serta sholawat mudah-mudahan Allah selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyen ngapunten jadi nanti agak terlambat tadi nggih. Memang kami juga baru turun dari jamaah subuh di masjid gitu. Pas jatah imam jadi harus sholat di sana gitu. Jadi imam di masjid saya itu gantian gitu ya. Tiap hari gantian jadi pas ada jatahnya gitu. Sekali lagi nyun ngapunten sudah agak mundur. Ibu bapak yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah sekali lagi. Kita senang dengan apa yang sudah kita usahakan untuk berdakwah Islamiyah melalui Perserikatan Muhammadiyah, melalui Aisyah, sehingga pada pagi hari ini jelas sudah ada beberapa hasil yang nampak pada kita semuanya. Tentunya terus harapan kita terus akan berkembang dakwah kita melalui Perserikatan Muhammadiyah. Nah, untuk itu pada pagi hari ini perlulah kita mencontoh, meneladani tokoh-tokoh Muhammadiyah ya, yang kemungkinan kita masih bisa ketemu, ya, sudah pernah ketemu, sudah pernah melihat videonya, melihat film-filmnya. Nah, ini menjadi teladan bagi kita semuanya. Kita ambil dari situ saja. Tentunya teladan yang paling utama, yang paling baik adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita boleh juga untuk mengambil teladan dari orang-orang yang memang itu menunjukkan adanya kebaikan-kebaikan di antara kita di dalam kehidupan kita. Mengatakan saya akan cerita yang ringan-ringan saja. Ada satu kisah itu, bapak-bapak yang seusia di atas saya atau di bawah saya sedikit gitu kan, itu setiap malam Jumat kira-kira di tahun 80-an masih kepanggih sih Pak, itu di TVRI ada pengajian. Yang memberikan pengajian sinten? Pak A.R. Fahrudin, ya. Tasih kemutan nggih Bu, nggih Bapak-bapak. Yang belum pernah ikut bayangkan saja gitu kan, gitu ya. Jadi Pak A.R. itu nggih secara fisik itu hampir-hampir sama seperti Gus Dur lah, gitu kan. Jadi agak pendek, agak gendut gitu kan, pakai peci gitu kan. Pakai dulu namanya bajunya baju safari ya. Baju safari seringnya seperti itu. Tapi
akhir-akhir ini di beberapa bukunya Pak AR kok nganggone sorban gitu. Saya jadi loh, saya itu belum pernah selama itu melihat Pak AR pakai sorban, belum pernah. Dia kan bukan gitu. Pakainya itu ya peci seperti kita ini gitu kan. Nah, pakai celana panjang seperti ini juga, terus pakai safari ya, itu seringnya seperti itu. Jadi kisah Pak R yang beberapa hal bisa kita teladani. Jadi Pak R itu orangnya sederhana sekali. Jadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah yang paling lama, ya kan? Paling lama. Ya. Dulu menempati tempat tinggalnya itu yang sekarang gedung PP Muhammadiyah yang Jalan Cikditiro depan Panti Rapih itu. Rumahnya persis seperti sebelahnya yang belum dibongkar. Karena itu nampaknya dulu itu rumah jatah-jatah dari pemerintah atau apa gitu. Tempatnya di situ, depannya itu ngedep pom bensin, bukan pom ya, warung bensin. Nah, itu. Jadi di belakang juga ada beberapa tempat kos itu. Nah, yang perlu saya sampaikan, jadi Pak AR itu saking sederhananya, saking taatnya kepada peraturan. Saat SIM-nya habis, SIM ya, surat izin mengemudi motor, belum mobil, motor. Nah, itu ikut ujian praktek SIM. Bapak-bapak, ibu-ibu sampun nate ikut ujian praktek SIM? Sampun Pak, ngertos-ngertos SIM-e dados. Kalau Pak AR enggak. Pak AR itu betul-betul ikut ujian naik motor. Saya masih ingat motornya itu Yamaha. Ingkang wonten tulisan pun Yutulub. Yutulub ngandhap penggen napa niku oli nika. Yutulub wonten tulisane. Warnanya oranye. Jarang toh warnanya oranye. Kalau di starter kebule weh banget nika. Nah, itu ujian. Jalan lurus bisa. Balik Pak, angka 8, karena angka 8 kan besar nih. Bisa. Terus ada lagi ujian yang pakai patok-patok nih nggih. Siksak nih. Begitu itu masuk di situ, Pak AR itu turun. Ya. Dituntun. Dari ke kanan, ke kiri, dituntun. Terus Pak polisinya dekati, Pak jangan gitu, harusnya dinaiki. Jawabnya Pak AR gimana? Kalau ada jalan yang seperti ini, ndak mungkin saya naiki, mesti saya tuntun. Ndak akan saya naiki kalau jalan seperti ini, mesti saya tuntun. Ya, terus akhirnya ada peserta yang lain deketi Pak polisi itu, Pak, itu Pak AR. Ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, Masya Allah. Jadi sama Pak, pinarak gitu kan. Udah jadi. Itu menandakan apa? Kesederhanaan Pak AR. Jadi pimpinan kok sesederhana itu, setaat itu, sejujur itu. Udah pokoknya susah lah saat ini cari teladan yang seperti itu. Oh banyaklah cerita kesederhanaan Pak AR itu. Nih, karena ya memang sesuai juga dengan zamannya. Nah, ada juga cerita begini. Pak AR itu sudah dikenal orang, ya, tapi banyak juga orangnya itu nggak ngerti Pak AR itu yang mana. Gitu. Ada suatu, ada kan biasanya ada rapat pimpinan wilayah se-Indonesia. Ya, di kantor PP yang dulu di Jalan Kiai Jamat Dahlan itu. Nanti tempatnya itu di dalam yang sekarang dipakai HW sama tapak suci yang dalam dekan mu'alimat harus masuk gitu. Semua peserta datangnya ke kantor PP. Pak AR baru berdiri di depan itu, ada peserta dari Kalimantan. Pak, ini tempat kantor pimpinan pusat. Betul, gitu kan. Tempatnya untuk sidang nanti malam di mana? Oh di sana, gitu kan? Mari saya antar. Ya saya diantar. Gitu. Saya bawakan tasnya.
sana. Udah balik lagi, mulailah malam itu dimulai. Ya, acara dimulai selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Gitu. Pak R naik. Orang tadi siang yang tanya dan bawa tas banyak itu kaget, wah lemes pokoknya. Ternyata yang bawakan tas tadi itu Pak R, Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu. Betapa itu kesederhanaan beliau. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Ada juga dari Kulonan, dari Kebumen, gitu kan? Ada orang dari Kebumen. Pak Air dulu rumahnya nggak di Jalan Ciditiro, tapi dia tempat tinggalnya di Kauman. Ada tamu datang sebelum maghrib. Saya bisa ketemu dengan Pak Air, oh bisa, gitu kan? Monggo pinarak rumiyin, gitu kan? Dari mana? Saya dari Kebumen, gini. Itu sudah cerita perkembangan Muhammadiyah gimana, gitu kan. Menjelang maghrib, tanya lagi, tapi saya nanti bisa ketemu dengan Pak Air. Oh bisa, gitu kan. Saged, gitu kan. Monggo sekarang maghriban dulu, gitu kan. Setelah maghrib, ini sudah malam. Nginap di sini dulu aja, udah makan, gitu. Menjelang isya, berangkat isya, tanya lagi, saya nanti bisa toh ketemu dengan Pak R? Oh bisa, gitu kan. Sit lagi, gitu kan. Sampai tidur nginap di situ, ya. Subuh berangkat ke masjid. Setelah subuh itu selesai, ya seperti kita lah habis turun jamaah subuh, semuanya jamaah kan nyalami Pak R. Terus bapak ini tanya, ini semuanya kok nyalami bapak itu siapa? Nah itu Pak R gitu kan. Terus bapak yang dari Kebumen tanya, Pak, dari kemarin kok saya mau ketemu dengan Pak R kok jenengan nggak menceritakan kalau jenengan itu Pak R gitu. Loh, jenengan kan tanya, bisa enggak ketemu dengan Pak R? Ya saya jawab bisa gitu ya. Nah, ini di sholat subuh baru ketahuan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita kisah yang terakhir ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu tentunya bisa kita ukur dari sholat subuhnya berjamaah di masjid. Nah, sudah pada tahu dalam sholat subuh berjamaah di masjid itu. Kita tarik ke atas lagi. Kalau kita tarik ke atas itu kisahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, saat beliau itu ceramah di Pekalongan. Pekalongan itu kan kota dagang ya, batik dagang. Ceramah di sana banyak yang hadir. Ceramahnya bagus, isinya bagus, itu kan cara penyampaiannya bagus. Ada jamaah yang masih muda agak pikirannya agak muncer gitu kan, kritis gitu kan. Kritisnya gimana? Tanya pada dirinya sendiri. Bapak itu ceramahnya bagus, isinya bagus, menguasai ilmu bagus, cara penyampaiannya bagus, tapi saya akan masih lihat bagaimana sholat subuhnya. Itu. Ini anak muda ada di situ. Maka anak muda ini tanya pada panitia, Bapak yang isi ceramah itu asalnya dari mana? Oh dari Jogja. Kapan pulang? Nanti langsung pulang. Naik kereta. Diikutilah. Naik kereta. Sampai di stasiun, ikuti lagi. Tanya, Bapak itu rumahnya mana? Oh sana, Kauman. Masjidnya mana? Kauman. Si pemuda ini tidurlah di masjid itu. Akan saya tunggu bagaimana sholat subuhnya. Pinter ceramah, wapik ceramah ini sholat subuh piye. Itu pikirannya dia seperti itu. Maka saat subuh itu tiba, si pemuda ini bangun. Ternyata bapak yang dia ingin ketahui sholat subuhnya itu sebelum subuh dia itu sebelum sholat waktu subuh masuk itu sudah ada di pojok masjid. Sudah sholat sunat di situ.
masih penasaran. Ojo-ojo nanti cuma hari ini gitu. Besok lagi masih nginap di situ. Sampai 2 malam. Begitu juga pagi yang kedua juga gitu. Pemuda ini bangun, ternyata Pak yang dia harapkan itu, yang dia teliti, yang dia ikuti terus itu sudah sholat sebelum subuh di situ juga. Maka dia pun langsung menemui bahwa pengen menjadi muridnya. Siapa itu? Yang ceramah itu adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya. Si pemuda itu adalah A.R. Sultan Mansur yang asalnya dari Sumatera Barat karena berdagang di Pekalongan. Cocok toh, Sumatera Barat itu pedagang-pedagang, dagangnya di Pekalongan, ketemulah di situ. Nah, inilah juga menjadi catatan bagi kita bahwa milih pemimpin, milih guru, salah satunya yang menjadi ukuran adalah sholat subuhnya berjamaah. Ngoten. Ada di dalam buku. Buku itu judulnya Misteri Sholat Subuh. Ya, Misteri Sholat Subuh. Yang ngarang sudah orang-orang kekinian lah, doktor. Namanya kalau tidak salah Raghib Asarjani. Nah, itu ada orang pinter gitu kan, memberikan materi di mana-mana gitu kan. Tetapi satu waktu dilihat ada ndak orang ini di dalam barisan sop-sop sholat subuh di masjid. 1 hari nggak ada. 2 hari lagi, hari kedua tidak ada. Maka ditanya, Pak, kok saya melihat sekian hari jenengan tidak ada di masjid sholat subuh berjamaah bersama kita. Maka jawab si bapak ini gimana? Wah, saya ini sibuk sekali, harus menyiapkan materi seminar, harus menyiapkan materi ceramah dan sebagainya dan sebagainya. Dia ngelus dodo, ya Allah, gitu kan? Sebegitu dia mudahnya meninggalkan sholat subuh. Padahal dia sendiri juga tahu di Amerika itu pernah seminar itu mulainya itu jam 5. Jadi waktu subuh begitu ini sudah mulai seminar. Dan juga ada juga kegiatan kontes anjing hias di Amerika itu dimulainya juga waktu subuh gitu kan. Nah, pembandingannya gini. Yang orang-orang sana saja bangun waktu subuh untuk kegiatan seperti itu bisa, mengapa kita yang urusannya dengan Allah tidak bisa? Nah, ini perlu sekali kita latihan. Ya, latihan untuk ngencengi untuk sholat subuh berjamaah. Ya, kita masuk aja dulu sini, ya. Tadi di depan sudah saya sampaikan di dalam mukadimah surat Al-Isra kalau tidak salah gitu kan. Monggo nanti dibuka ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata lidzuluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Nah, napa secara ringkas kurang lebih artinya mengatakan dirikanlah sholat di waktu tergelincirnya matahari. Nah, tergelincirnya matahari itu di waktu siang, tegak lurus, nggih. Terus sedikit tergelincir matahari ayang-ayang niku berarti sudah masuk waktu zuhur. Ya. Tergelincirnya matahari. Nah, di situ di dalam penjelasan selanjutnya yang dimaksud di situ adalah sholat zuhur dan sholat
asar. Dirikanlah sholat di waktu tergelincirnya matahari. Sholat zuhur dan sholat asar. Dirikanlah sholat di waktu gelapnya malam. Masuk malam. Ya, di waktu malam. Itu sholat maghrib dan sholat isya. Perintah itu. Nah, ditambahkan lagi di dalam itu kalau kita baca terjemahnya di Al-Quran itu, Allah firman-Nya lagi gini. Dirikanlah sholat di waktu tergelincirnya matahari, zuhur, asar. Dirikanlah sholat waktu malam, maksudnya malam, zuhur maghrib dan isya. Yang ini ditekankan. Dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pertanyaannya kalau kita punya pertanyaan agak nakal gitu kan, apakah yang zuhur, asar, maghrib, isya enggak disaksikan malaikat? Ya disaksikan, gitu kan. Tapi ini yang sholat subuh ini oleh Allah, kalau kita memperhatikan firman-Nya itu, dan dirikanlah sholat subuh. Ya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Penekannya betul-betul gitu. Sekarang kita kita sadari, kita oncei gitu kan. Sholat sing paling berat itu sholat nopo? Subuh lah, maka di dalam firman itu juga gitu kan. Dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya Allah, gitu kan. Nah, ini penekanan bahwa sholat subuh itu sangat penting. Ya, bahkan nanti monggo dicari ada satu hadis. Ya, saya lupa satu hadis itu. Jadi yang intinya apabila seseorang itu berat, sudah berat sholat isya dan sholat subuh, itu adalah tanda-tanda orang munafik. Berat niku. Apabila seseorang itu sudah merasa berat melaksanakan sholat isya dan sholat subuh, itu salah satu tanda orang munafik. Tapi ini jangan untuk menilai orang lain loh, gitu kan? Oh, ora tau isyaan, ora tau subuh munafik. Bukan itu. Untuk apa mempelajari itu hadis itu, memperhatikan hadis untuk diri kita masing-masing. Aku kok sholat isya yang masjid kok wis ogah-ogahan. Sholat subuh kok wis males-malesan. Jangan-jangan kemunafikan sudah mendekati pada diri kita. Hati-hati itu. Ya, ini pentingnya dalam sholat subuh. Apalagi harus berjamaah di masjid seperti ini. Kalau ini terus-menerus setiap hari seperti ini, ngaten nggih Mas Budi nggih. Kebak nggih, alhamdulillah gitu kan. Ini dekat di situ ada komplek guru-guru SD Muhammadiyah, nggih. Kalau itu semuanya ke sini, wah gitu kan. Nggih Pak Tarlan nggih, teman-teman itu. Kalau semuanya itu bisa hadir ke sini, wah. Tapi memang iya kan? Iya. Masih susah juga, gitu kan? Banyak teman-teman yang tinggalnya di Depok, ngajarnya di Kalasan, gitu kan? Tapi nggak aktif di Depok juga, gitu kan? Sama saja, yang ngajarnya di Depok, mungkin di Kalasan, mungkin juga kurang aktif di Kalasan. Piye yo carane? Nggon sedo dipikir, gitu kan? Gimana? Ada juga gitu, sama aja di mana-mana. Alhamdulillah, tapi kita terus bergerak terus. Di Depok niku wonten 10 ranting, Pak. 10 ranting. Kados mriki nggih, Purwomartani ada selatan, ada utara. Depok juga gitu. Yang Depok niku kan kelurahannya namung 3, Pak. Namung 3. Kecamatan Depok tapi polseknya 3.
sak kecamatan 3 polsek itu sak Indonesia nggih namung Depok nih. Nggih. Nah, alhamdulillah terakhir itu sudah berdiri PRM UGM. Jadi anggotanya adalah dosen-dosen UGM. Monggo menawi mriki wonten Bapak Ibu dosen UGM bisa bergabung di PRM UGM. Nah, itu. Sebentar lagi UNJ mau berdiri juga. Nah, ini semuanya masuk di PCM-nya PCM Depok. Klaten. Jadi saya berkembang dan mengelola perserikatan di Depok kudu siap-siap. Karena anggotanya yang di PRM UGM itu profesor kabeh itu. Iya itu kan. Profesor dan juga beliau itu sudah menempati di PBM, ada yang di PP, tapi masih pengen mendirikan PRM UGM. Karena apa? Di IPB sudah berdiri PRM UPB, di UI Jakarta sudah berdiri PRM UI. Masa UGM sing Jogja tempat itu nggih enggak terus berdiri. Nggih alhamdulillah. Nggih. Saya lanjutkan kaitannya dengan sholat subuh berjamaah. Monggo kita semangati diri kita masing-masing. Kita semangati keluarga kita untuk bisa sholat subuh berjamaah di masjid, di musola. Nah, ada juga kisah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu setelah mengimami sholat subuh itu melihat ada jamaah loh. Biasanya ada kok ini nggak ada, gitu kan? Kalau tidak salah namanya Sulaiman. Betul Pak Sulaiman yang mriki lho. Namanya Sulaiman itu jamaahnya Umar bin Khattab. Pada waktu itu kok nggak ada. Maka kalau zaman dulu sahabat Rasulullah itu kalau ada jamaah yang nggak hadir itu ditelisik, ditanyakan ada apa. Maka ditanya rumahnya mana sana. Yuk kita jenguk ke sana. Setelah dapat rumahnya ketemu dengan ibunya. Maka ditanya, tadi subuh saya melihat di dalam jamaah sholat subuh si Sulaiman kok tidak ada apa ya ibu? Gitu. Maka jawab ibunya, Sulaiman itu tadi malam sholat malam semalam penuh. Sehingga saat waktu subuh ketiduran karena mungkin kecapean dalam sholat malam. Oh iya. Maka Umar bin Khattab pun menyampaikan, bagiku sholat subuh berjamaah di masjid itu lebih baik daripada sholat malam semalam penuh. Nggih betul. Nggih karena sholat malam itu sunat, ya. Sedangkan sholat subuh berjamaah di masjid itu wajib. Nah ini saking kerasnya Umar sampai menyampaikan hal itu. Nah ini yang perlu kita sadari semuanya. Nah terus sak menika pripun carane ben iso sholat subuh berjamaah di masjid. Nah ada beberapa resep. Nah, monggo pinjang dipun cobi. Yang pertama, tentunya yang pertama adalah niat. Niat bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Itu ada di dalam pikiran, ada di dalam hati, dan nanti kita wujudkan di dalam perbuatan. Ini niat ikhlas karena Allah. Punya pikiran sebelum tidur saya besok bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di antara kita, ya baik bapak, ibu, monggo lah. Kalau dulu pernah
kami praktekkan. Dulu belum ada HP yang kayak gini. Ya. Bisa telepon rumah. Waktu menjelang subuh itu sudah kering gitu. Janjian. Besok kalau mau sholat subuh gugah-gugah nggih. Antara jamaah masjid itu, nggih, siap, ya. Siapa yang dulu ngebel, harus janjian dulu. Ada kesepakatan, karena kalau nggak ada kesepakatan, jam 3:30 ngebel ini seripah iki mesti, gitu kan. Ya kan? Biasanya kan gitu tuh, malam-malam kok ngebel ini mesti seripah gitu kan. Tapi itu sudah janjian, oh berarti janjian yang kemarin malam ini. Pak, monggo sholat subuh. Oh iya, sudah siap, saya tinggal berangkat. Nah itu, sana juga beli, sana apa? Dibeli. Sambil lewat, dodoki, subuh. Iya. Oh, sekarang semangkean, pehar mangkat subuh, dodok gitu ya. Gitu. Nah, itu janjian dulu, kalau nggak janjian mesti gitu. Mesti saling menyalahkan. Tapi kalau janjian kesepakatan dulu, monggo salat subuh. Ini. Terus aten nggih janjian ibu bapak gitu kan salat subuh. Yang ketiga, itu kedua nggih tadi. Ketiga, ibu bapak jangan terlalu banyak dahar di malam hari. Nah, ya. Kalau sudah masuk malam hari itu jangan terlalu banyak makan, ya kan? Wah biasanya kula yang dalu malah angel turu yang mboten Indomie loro ya. Indomie mau tidur Indomie 2 isih tambah telur. Wis, udah. Wis angler nggih. Susah gitu ya. Nih. Nah, itu tidak banyak makan di malam hari. Juga tidak banyak minum teh dan kopi di malam hari. Itu nanti ketap-ketip mboten saged sare, akhirnya sarenya agak malam, subuhnya kelewat. Nah, ini yang perlu kita jaga. Angel Pak kulian mboten napa, dicoba aja. Di dalam ilmu kesehatan itu, kalau malam itu kita terlalu banyak minum, itu nanti yang nggak kuat, iya ginjal ternyata. Ginjal harusnya sudah istirahat masih kerja, itu. Nah, harusnya istirahat masih kerja itu. Ya, itu makan. Yang selanjutnya yang keempat ya, yang keempat di setel jam alarm, ya kan? Alarm. Ya, kalau dulu zaman-zaman dulu saya awal-awal itu paling tidak ada telepon dari jamaah yang lain, ada HP. Kalau dulu HP-nya masih SMS itu ya, nggak bisa tiap 5 menit ngebel, enggak, gitu kan? Ngebel ya sepisan gitu kan. Maka ada 2 HP, ya, siji nggo alarm, siji nggo alarm, di selisih 10 menit gitu. Yen ngantek wis HP loro muni ora tangi, nggih. Padahal wis dileti waktune 10 menit kok ora wungu, ya sih bangeten gitu kan. Kring dipateni. Sing siji muni meneh, kring pateni ning ya ora wungu gitu kan. Ya wis bangetan ya ora niat salat subuh berjamaah gitu kan. Nah, ini betapa pentingnya salat subuh sekali lagi. HP ya. Terus yang selanjutnya dimulailah di mana-mana ditulisi gitu kan. Kalau kita memberi motivasi pada anak-anak kita itu, kalau kamu besok mau menjadi orang besar, maka tulislah ditempel-tempel di kamarmu
besok saya akan jadi profesor, besok saya akan jadi pilot, besok akan tempel itu nanti. Nah, begitu juga kita. Sholat subuh berjamaah di masjid tempel. Ya, setiap ini ngon kocok sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau mau dandan wis maca meneh. Sholat subuh berjamaah di masjid. Terus akan ingat dengan hal itu. Nah, ini penting sekali. Ya, satu tadi dari firman Allah jelas sudah seperti itu. Peringatan. Ya, dirikanlah sholat, perintah. Dirikanlah sholat, kalimatnya kalimat perintah di waktu tergelincirnya matahari. Dirikanlah sholat di waktu gelapnya malam. Dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Menawi badhe pun tambah lagi, wa minal laili fatahajjat bihi nafilat. Ya. Nafilatalak. Ngasa ayat asaka rabbuka maqamam mahmuda. Itu salat tambahi salat malam, Bu, Bapak. Nggih. Napa penake salat malam itu? Bapak-bapak ini yang sudah seusia-usia ibu-ibu nih, salat malam bangun 2:30 jam 3. Ada satu obat yang bisa mengobati dengan enak di dalam kita merasakan kekurangan-kekurangan kita di usia kita, badan-badan kita. Biasanya menaik usia-usia mengatakan kan sampun asam urat nggih. Asam urat, jimpe kan gitu kan. Itu napa malih niku. Nah, itu biasanya di sendi-sendi ini kalau kena air wudhu malam yang tadinya itu kemeng-kemeng, kaku-kaku pasti akan hilang. Udah rasakan gimana? Akan hilang di dalam sholat malam itu. Karena memang di dalam ilmu kesehatan apabila asam urat itu datang, ya, serangan asam urat itu datang, pertolongan pertamanya adalah dikompres pakai es, pakai air dingin. Maka saat kita wudhu itu di malam hari terasa dingin sekali, maka disitulah obat dari Allah sudah datang. Nah, sudah tidak lagi kerasa jimpe-jimpe, rematik dan sebagainya itu. Insya Allah akan sembuh pelan-pelan. Ya paling tidak sakitnya akan hilang lah dengan siraman air wudhu di malam hari itu. Apalagi nanti dimulai dengan sholat tahajud pelan-pelan gitu, urat-uratnya, otot-ototnya akan bergerak. Ya nanti saat menghadiri jamaah sholat subuh dia akan ringan. Nah, ini Ibu Bapak yang saya hormati, yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ada beberapa hal tadi. Yang pertama, bahwa orang-orang yang bisa menjadi teladan kita dan yang sudah terbukti menjadi teladan di lingkungan kita itu sangat-sangat memperhatikan sholat subuh berjamaah di masjid. Ditambahi loh nggih, sholat subuh berjamaah di masjid. Di musola juga ini seperti ini. Nah, itu satu. Yang kedua, dari beberapa kisah tadi, bahwa saat kita menentukan pimpinan, pilihan pimpinan, salah satunya menjadi pertimbangan adalah sholat subuhnya dari pimpinan yang akan kita pilih itu. Kira-kira sholat subuh piye, ya, gitu kan? Itu. Sholat subuh wis angel terus piye kan gitu kan. Itu. Ini. Kadang-kadang gini. Pak, tadi kok sholat zuhur enggak kelihatan di masjid. Oh, saya masih di kantor. Oh iya. Asar saya kan pulangnya jam 4 gitu kan. Maghrib saya masih lembur sampai isya.
gitu kan? Lah subuh arep alasan apa meneh? Coba gitu kan. Nggih mboten. Subuh mau alasan apa lagi kalau kita ini masih di luar kota. Masih di luar kota. Nah, kalau sudah sholat subuh terus kok enggak ini gimana? Apalagi takmir meneh gitu kan. Berarti kan. Nah, ya itulah harus dilatih, terpilih menjadi takmir, ketua terpilih menjadi anggota takmir itu suatu pelajaran bagi kita semuanya. Yang wis dadi takmir ya kudu sregep jamaah di masjid. Setiap itu ada di rumah, gitu kan? Kalau nggak ada di rumah ya jangan tadi untuk apa tadi ora salat isya, ora salat subuhnya masjid munafik kayak gitu kan. Jangan gitu kan. Jangan, itu hanya untuk diri kita masing-masing. Nggih, sekali lagi itu untuk diri kita masing-masing. Nah, itu. Ya. Dicoba kemawon. Di masjid tempat saya tinggal itu rapat takmirnya itu bar subuh, Pak. Jadi tidak ada rapat takmir kok bar isya, itu tidak ada. Rapat takmirnya bar subuh. Ngirit niku. Nggih, habis sholat subuh biasanya di Sabtu pertama. Sabtu bulan setiap bulan. Nggih. Begitu sholat subuh selesai langsung koordinasi. Ya. Tuh. Jam 6 rampung ora rampung kudu wis. Nah, itu ora rampung lanjutkan besok. Nah, itu lebih efektif. Nah, karena apa? Di waktu-waktu subuh dan di waktu-waktu setelah asar itu pikiran itu jernih, segar. Makanya kalau di pondok-pondok atau di rumah tahfidz itu setorani biasanya bar subuh karo bar salat asar. Itu jernih-jernihnya. Ya. Mosok bar subuh rapat nganggo el-elan enggak ada. Jadi sudah jernih, bisa mengendalikan dirinya sendiri. Tapi kalau malam kadang-kadang masih membawa masalah dari luar, melu rapat yang masjid, wis dadi rame kan itu. Kan di subuh enggak. Itu. Monggo dicoba saja, gitu kan. Yang tahu siapa? Oh, Pak siapa? Pak Tupani itu yang sering ikut dulu gitu. Rapatnya bar subuh gitu kan. Bar subuh. Kecuali kalau melibatkan harus semuanya masyarakat kampung lah itu baru bar isya gitu kan. Tapi kalau ke takmir, rapat takmir itu ya bar subuh itu. Nah, inilah pentingnya sholat subuh sudah difirmankan oleh Allah merupakan satu perintah dan itu ditekankan. Dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dalam subuh, waktu subuh juga akan pergantian malaikat untuk menilai, mengawasi kita semuanya. Ya di waktu subuh itu. Nah, bergantian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, demikian. Dan juga kalau kita mengkaji di Muhammadiyah itu, ya cirine ngaji yang Muhammadiyah itu gimana toh? Itu salah satu cirinya itu ngajine sithik terus dilakoni. Nah, itu ciri pengajian di Muhammadiyah. Ora usah suwe-suwe ngajine, sithik wae ning ndang dilakoni. Nah itu. Seperti awal-awal Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan ngajarkan ar-ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, dari situ santri-santrinya ditanya, wis hafal urung? Hafal, ditambahi yai gitu kan.
Ndak, terus besok lagi itu. Terakhir pertanyaannya, wis mbok lakoni durung isi dari surat itu? Nah, belum. Apa isinya? Untuk menyantuni fakir miskin, menyantuni orang-orang yatim. Nah, baru dilaksanakan itu. Nah, inilah ciri dari ngajinya orang Muhammadiyah, Aisyah. Nah, besok kalau kita sudah ngaji tentang sholat subuh berjamaah di masjid, selanjutnya monggo besok sholat subuhnya berjamaah di masjid itu semakin bergairah, ya, semakin semarak, ngaten. Nah, juga kajian-kajian yang lain. Di tempat satu pengajian itu ngaji tentang bagaimana perawatan jenazah. Sampun mriki nggih? Dereng. Nggih jing dereng. Tentang perawatan jenazah. Setelah itu ya ndang dilakoni gitu kan. Dilakoni kowe aja mengharap sapa sing meninggal dulu kan gitu kan. Nah. Jadi ngaten. Ini nampaknya paling saya rasakan paling mudah untuk masuk di dalam dakwah di masyarakat. Ngaten nggih. Jadi kalau ada orang meninggal dan itu biasanya di kampung itu sudah ada Mbah Rois, kita ngikut aja, kita ngaji bagaimana cara merawat jenazah yang sudah ada sudah ada videonya dari majelis tablik atau majelis tarjih, kita tinggal lihat aja, kita ngikut aja. Apa yang sudah dilakukan Mbah Rois itu kita ngewangi aja. Bilangnya ke Mbah Rois ngewangi, gitu kan? Kulo ewangi Mbah. Ya, monggo. Kita, kalau sudah ada Mbah Rois di sini kita bareng-bareng lah, gitu kan? Nah, tempat saya itu biasanya saat itu kan Mbah Rois pergi. Karena beliau ada ziarah ke-9 itu loh. Tur ziarah itu. Nah, saat itu ada orang yang meninggal. Mau tidak mau yang dicari yang sering dampingi Mbah Rois. Ya dari kita, dari kajian kita itu sudah mulai. Nah, sekarang Mbah Rois enggak ada, sudah kalau ada yang meninggal adalah yang merawat adalah kita. Di masjid ini sudah kita siapkan kain kafan sakbal. Paling itu harganya cuma 350 satu gulung. Kita siapkan di sini. Kalau malam-malam ada yang butuh tinggal ngetrok gratis. Wah, udah. Ini masuk, gitu kan? So, perawatannya kita juga gitu. Gratis gitu. Kita sesuaikan dengan perawatan yang ada di dalam tuntunan dari majelis tarjih. Nah ini yang dan kita lakoni. Dulu juga gitu. Moja ngaji wae randang dilakoni. Itu ada simbah-simbah yang seperti itu. Mau mas dilakoni, mau guru ngaji wae diomong ketok. Wah itu kan. Nah, dilakoni gitu. Salat subuhnya juga gitu. Monggo. Ini. Ngeten nggih. Jadi ini ciri-ciri ngaji di Muhammadiyah itu dapat sedikit lakoni. Nah, itu akan menjadikan kita semakin mantap lah gitu kan. Katen. Kalau kinten katen, kalau nanti masih ada dialog monggo wonten kirangipun menika saking kula piyambak, wonten leresipun saking Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi Allah selalu memberikan ampunan pada saya dan pada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nasru minallah wa fathun qarib wa bisyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih.
Salat tahajud. Nggih. Nyun sewu. Copi Bu. Yang lain biar tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini nampaknya pengalaman spiritual. Jadi Ibu melaksanakan sholat malam, sholat tahajud di masjid atau apa? Tahu-tahu di belakang itu terdengar suara amin, ngaten nggih. Oh, nggih. Ya siapa itu ya saya nggak tahu gitu kan. Tapi yang namanya amin ya. Amin, gitu kan? A-nya panjang, min-nya panjang. Berarti itu artinya adalah semoga Allah mengabulkan. Dianggap ngoten ki mawon, Bu. Berarti saat sholat tahajud panjenengan itu ada orang yang mengamini sholat tahajud panjenengan itu diridhoi oleh Allah dan diterima oleh Allah. Dan orang itu juga menghendaki agar sholat tahajud Ibu itu diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat ini mboten sah bingung mawon gitu kan. Apa ya sing muni amin ndek wingi kae? Oh, berarti itu mengamini apa yang saya kehendaki diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih. Monggo mekaten karena di depan sudah disiapkan nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.